metode berdasarkan analisa untuk masing-masing metode dan penerapan metode manajemen bandwidth pada jaringan internet di SMK Negeri 1 Supadana, serta aktivitas yang dilakukan pada jaringan internet dengan akses pengguna browsing, streaming, jejaring sosial, uploading, serta download, maka rekomendasi yang didapat adalah bahwa menerapkan metode Q3 dalam membagi bandwidth pada ruang admin jaringan, ruang TU, lab TKJ, lab ICT, serta hotspot area. Kemudian menambahkan titik akses sebar untuk hotspot area, menaikkan paket bandwidth untuk koneksi yang lebih baik. Kemudian conclusion-nya, next conclusion. Untuk conclusion-nya dinyatakan bahwa dari hasil penelitian data itu terdapat beberapa faktor mempengaruhi hasil pengukuran dengan menerapkan QoS (Quality of Service) pada jaringan internet di SMK Negeri 1 Supadana ini, yaitu dengan parameter throughput, delay, jitter, dan paket losses. Maka ditarik kesimpulan bahwa parameter QoS (Quality of Service) yang terdiri dari parameter bandwidth, throughput, delay, jitter, dan paket losses sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, yaitu dengan pemanfaatan konten pembelajaran yang diakses lewat internet, sehingga membutuhkan koneksi yang baik. Dan penerapan QoS pada jaringan internet di SMK Negeri 1 Supadana ini menggunakan metode simple QUI masih didapat nilai throughput yang sangat buruk dengan indeks 0 berdasarkan standar TIP-HON, yaitu 77 kbps dan indeks 2 pada ruang tata usaha, yaitu 367 kbps serta indeks 2 pada ruang admin jaringan dengan throughput 754 kbps. Rekomendasi yang diusulkan yaitu melakukan manajemen bandwidth dengan metode QUI3 dengan membagi bandwidth pada ruang admin jaringan, ruang TU, lab TKJ, lab IT, serta hotspot area, sehingga diperoleh koneksi yang baik untuk setiap titik akses. I think that's all, Miss Hesti. Silakan dilanjut, Miss Anissa, untuk selanjutnya. Baik, Miss Anissa sudah siap? Insya Allah sudah, Miss. Ya, silakan Miss Anissa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya presentasi oleh saya, Anissa Salsabila. Pada review jurnal ini saya mengambil judul Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Infrastruktur Negara Berkembang yang ditulis oleh Adila Yanti Lubis dalam Jurnal Wacana volume 16 nomor 2 bulan Desember tahun 2017 halaman 225 hingga 236. Kemudian abstrak. Dalam abstrak jurnal ini, penelitian ini membagi 3 bab utama, yaitu e-government, peran teknologi komunikasi, dan aplikasinya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil contoh negara berkembang, yaitu dalam penerapan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu negara Sri Lanka dan Bangladesh. Kemudian pendahuluan. Teknologi dan komunikasi tumbuh bersamaan sehingga keduanya saling berkaitan erat, berdampak satu sama lain dan memiliki peran penting.
Dan ada satu perspektif kehidupan yang berdampak pada orang lain, yaitu budaya. Pada era kini, masyarakat dan negara menggunakan media massa sebagai alat untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sehingga terdapat peran sekaligus fungsi media massa, yaitu untuk pengakuan, pengendalian, penyelesaian, dan pemeliharaan. Sehingga pemerintah perlu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun bangsanya. Next, Miss. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian literatur di mana penelitinya menggunakan tema teknologi dan komunikasi dalam infrastruktur pemerintah melalui penelitian-penelitian sudah ada sebelumnya. Penelitian menggunakan jurnal-jurnal berskala internasional yang mengangkat isu teknologi dan komunikasi dalam infrastruktur. Penelitian ini tidak berfokus pada satu paradigma, tetapi mengambil beberapa paradigma seperti positivistik. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini atulah munculnya teknologi informasi telah merubah budaya, organisasi, bisnis, dan masyarakat yang telah ada. Salah satunya dengan adanya e-commerce yang merubah perdagangan dari konvensional ke e-commerce dari sektor swasta. Orang-orang mulai menyadari bahwa tidak hanya sektor swasta yang dapat menyediakan layanan bisnis melalui teknologi informasi, namun pemerintah juga harus melakukan hal yang sama. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor penting dalam pembangunan bangsa, sehingga pemerintah harus siap dalam menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk menggunakan layanan e-government. Jika melihat negara maju seperti Amerika dalam penggunaan layanan e-government, Amerika Serikat telah menunjukkan dalam pemilihan presiden, di mana Presiden Obama memberikan contoh bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi senjata untuk berkampanye politik, sehingga Presiden Obama dapat terpilih dan memenangkan 5 tahun masa periode jabatannya. Lalu bagaimana dengan negara berkembang? Nah, menurut Hasena dan Regal dalam UP Journal of Information Technology yang berjudul E-Government Readiness at Divisional Secretariat Betikola District Sri Lanka Challenge and Recommendation memiliki jawaban akan hal itu yang mengacu pada Blackwell Image bahwa IJR dari Sri Lanka untuk aplikasi e-government berdasarkan e-government readiness dari Survei Global Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 0,4357, di mana Sri Lanka menjadi urutan keempat pada tahun 2012. E-government merupakan indikator untuk menilai kemampuan pemerintah untuk menggunakan e-government secara efektif berdasarkan kehadiran olehnya. Ada beberapa faktor yang meliputi dan berhubungan dengan e-government seperti leadership, di mana adanya dukungan dari pimpinan, faktor di mana individu atau aparat pemerintah menerima dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, human resources, aspek yang menyangkut kemampuan kognitif dan kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, e-government, aspek yang menyangkut tata kelola e-government. Yang kelima, ICT infrastruktur, aspek ketersediaan infrastruktur. Dan keenam, bisnis climate. Aspek ini terkait dengan kondisi pasar, regulasi, dan sistem pasar yang berhubungan dengan ketersediaan hardware dan software. Contoh lainnya adalah yaitu negara Bangladesh, di mana negara Bangladesh dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem informasi kesehatan. Bangladesh melalui layanan mHealthy dan layanan telemedicine yang dianggap dinilai cukup berhasil. Pada tahun 2014, 98 juta catatan kesehatan elektronik individu dihasilkan dari daerah pedesaan di Bangladesh yang akan berkontribusi pada daftar populasi untuk catatan kesehatan bersama seumur hidup. Dan pemerintah Bangladesh juga bekerja sama dengan organisasi pembangunan dan swasta untuk menerapkan layanan
healthy yang berbeda, yaitu di mana wanita hamil dapat diberikan informasi untuk tata cara merawat bayi dan anak mereka yang baru lahir. Sehingga Bangladesh ini dianggap cukup berhasil dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Selain itu, teknologi juga selain itu peran bahasa juga memiliki peran penting di mana untuk membuat sistem yang digunakan oleh masyarakat global harus mengikuti bahasa global atau bahasa dalam suatu negara tersebut, sehingga masyarakat global dapat menggunakan layanan tersebut. Selain itu, teknologi berbasis web muncul sebagai alat yang sangat penting untuk perencanaan, komunikasi, dan pelatihan efektif, di mana orang-orang dari seluruh dunia dapat bertukar gagasan, pengetahuan, dan teknologi dari web-web yang ada. Penggunaan web dapat menjangkau ke setiap sudut dan sudut dunia, dan semakin banyak orang yang menjadi online dan mengetahui berita-berita yang ada. Semua negara menyadari pentingnya pengembangan infrastruktur informasi yang mampu menopang teknologi mutakhir. Selanjutnya, conclusion-nya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dinilai berjalan efektif pada negara-negara berkembang yang mencoba mengadopsi sistem teknologi ini. Pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan berkaca dengan negara-negara maju. Dalam hal ini, negara adikuasa yang dinilai sudah pandai dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam infrastruktur. Pengalaman Amerika dalam dunia politik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bukti kuat yang tercermin dari keberhasilan mantan Presiden Obama. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi membuka peluang baru melalui peningkatan komunikasi, transportasi, dan kedekatan. Namun sistem tersebut menghasilkan tantangan baru seperti overload informasi dan dekontekstualisasi dalam pengetahuan, yang itu pengejaran pengetahuan. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Ya, baik. 3 jurnal sudah direview. Intinya dari infrastruktur itu Miss, dari maaf, Miss Esti, maaf, nggak ada suaranya. Cek, ada suara? Ya, kedengeran. Ada. Baik, terima kasih Miss Eni dan Miss Anissa. 3 jurnal tadi sudah selesai kami review. Bisa diambil kesimpulan bahwa infrastruktur IT itu diantaranya ada aplikasi, kemudian ada device-nya, baik itu software atau hardware, dan berikutnya ada data center atau data computing ya, seperti tadi cloud atau pakai RAM, seperti itu. Itu mungkin dari pemaparan guru kami. Ada sesi tanya jawab atau bagaimana Pak Acat? Silakan mungkin untuk bisa kita diskusikan ya. Tapi saya sampaikan dulu sedikit ya. Baik, terima kasih Miss Esti dan Miss Heni juga Miss Anissa ya telah menyampaikan pemaparan hasil review jurnalnya. Menarik ya Bapak Ibu, kita simak tadi dari 3 jurnal tadi kita dapat inspirasi bagaimana infrastruktur itu sangat berperan penting ya, sangat berperan penting dalam implementasi ICT dalam segala aspek kehidupan tentunya. Di mana Miss Esti tadi menyampaikan yang pertama adalah kajian yang dilakukan di Vietnam pada saat awal dari pandemi. Tentunya memang hampir semua negara, terutama negara berkembang ya, yang di mana infrastrukturnya itu memang masih belum memadai ya, terutama dalam ketersediaan layanan ya. Ambil contoh saja mungkin di Indonesia gitu ya. Secara keseluruhan kita mungkin hanya hanya kota-kota besar saja yang memang infrastrukturnya sudah memadai sehingga hampir semua bisa terlayani aplikasi dari ICT tersebut.
termasuk juga selain ketersediaan juga termasuk juga adalah kestabilan. Seringkali memang jaringan sudah ada tapi tidak stabil gitu ya. Bermasalah dengan bandwidth, bermasalah dengan macam-macam lah gitu ya, dengan kuota dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nyimak video yang saya sampaikan itu hasil dari webinar yang diselenggarakan oleh Keminfo itu mengatakan bahwa semua kota di kita ini di Indonesia itu sudah terkoneksi atau sudah tersedia jaringan backbone-nya. Jaringan utamanya sudah tersedia gitu. Cuman ke last mile-nya itu yang belum ada gitu, yang belum terpenuhi semua. Hampir semua kota termasuk ke pelosok kota di Papua juga sudah terkoneksi dengan backbone yang menggunakan fiber optik gitu. Itu sudah ada. Cuman memang ke jaringan usernya itu yang memang belum gitu seperti itu. Terutama untuk daerah-daerah terpencil dan itu membutuhkan biaya tinggi karena harus menggunakan satelit misalkan untuk mencapai daerah seperti itu. Nah, jadi memang menarik untuk kita simak ya tadi ya terkait dengan infrastruktur ini, di mana poin pentingnya adalah infrastruktur ini menjadi penting gitu ketika kebutuhan ICT itu sangat banyak gitu, terutama dalam kondisi kemarin. Begitu juga yang disampaikan di sini terkait dengan analisis QS-nya ya, quality of service ya. Memang ada 4 hal tadi disampaikan, ada throughput, jitter, kemudian packet loss dan juga latensi. Memang itu ya. Iya, Pak. Hal-hal yang itulah yang memang menjadi perhatian di dalam infrastruktur terutama jaringan internet. Itu adalah seberapa cepat atau bandwidth gitu ya. Kalau kita bicara bandwidth itu adalah semacam ini Bapak Ibu kalau kita bandingkan jalan arteri atau jalan biasa dengan jalan tol gitu ya. Nah, jadi bandwidth itu seberapa lebar gitu. Kalau tadi saya lihat di SMK Sukadana itu masih ukurannya kilobyte gitu ya, kbps. Sementara yang dibutuhkan saat ini kan Mbps gitu ya. Karena maksimalnya di situ adalah 100 Mbps gitu. Harus dibagi lagi ke dalam beberapa bagian gitu seperti itu. Nah, termasuk juga jitter itu adalah variasi kedatangan. Karena memang berbasiskan digital sehingga setiap informasi itu dalam bentuk paket-paket data. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga seringkali kita merasakan ada kehilangan ya, ada loss ya, ada loss paket gitu. Kadang seperti misalkan yang kita dengar sering suara robot gitu ya, karena itu paketnya tidak lengkap. Sehingga ada yang hilang itu seperti itu. Nah, termasuk juga delay. Nah, delay itu adalah paketnya lengkap tapi lambat gitu, tertunda gitu beberapa saat ya, jadi tidak real time jadi seperti itu. Nah, memang antisipasi saat ini ketika kondisi infrastruktur masih belum memadai, maka ada yang disebut dengan asinkronos ya, menggunakan asinkronos. Jadi modelnya adalah bagaimana kita bisa tetap terkoneksi meskipun waktunya tidak bersamaan atau tidak real time. Tapi informasi kemudian sistemnya itu tetap berjalan. Nah, dan terakhir dari Indonesia bagaimana penerapan TIK gitu ya dalam infrastruktur ini memang saat ini memang terus butuh ada peningkatan. Tampaknya itu ya dari hasil menyimak saya dari ketiga review jurnal tadi. Terima kasih ya untuk pemaparannya. Silakan mungkin dari yang lain untuk bisa menanggapi, memberikan respon atau juga pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Miss Hesti ya, silakan. Baik Pak Acep, terima kasih untuk penguatannya. Memang kalau berbicara infrastruktur ada beberapa istilah yang kami pun kurang paham gitu ya Pak ya. Jadi harus cari-cari lagi gitu kan. Itu menjadi terminologi nanti. Iya. Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, ada Miss Erlita ya, dan Pak Arief yang sudah raise hand. Miss Erlita dulu mungkin ya, silakan Miss Erlita. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Acep Musliman dan juga teman-teman.
Ini materinya sangat menarik sekali, terutama tadi yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan infrastruktur dan apalagi yang sudah disampaikan oleh Pak Acep bahwa dengan infrastruktur ini sangat penting, terutama dibutuhkan pada saat kemarin kita mengalami pandemi. Namun bagaimana pendapat ibu-ibu semua terkait dengan infrastruktur yang misalkan kemarin setiap sekolah itu sudah mempersiapkan internetnya yang mungkin tadi Pak Acep saya sangat belum paham sekali tentang istilah-istilah yang di ICT itu ya Pak ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Heni, yang loss paket dan lain sebagainya tadi setelah dijelaskan oleh Bapak, jadi ada sudah agak remang-remang gitu ya Pak, ada delay, paketnya ada tapi loadingnya juga lama, mungkin itu yang disebut istilah-istilah yang tadi. Apakah dengan karena tadi materinya tentang proses pembelajaran dan proses pembelajaran di sekolah-sekolah, menurut ibu-ibu semua, apakah setelah pandemi ini berakhir, sekolah masih sangat membutuhkan tidak tentang ICT tersebut, dan mungkin saja banyak guru yang beranggapan bahwa anaknya sudah masuk ke sekolah, jadi akan lebih maksimal kalau misalkan kita langsung mengajar tatap muka, mengajarkan secara langsung. Tapi pertanyaan saya, apakah ICT ini masih sangat dibutuhkan dalam kondisi sekarang pembelajaran sudah 100% tatap muka, dan apabila itu masih dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penanya kedua ya, biar sekaligus nanti ada 3 penanya. Tapi di sini yang raise hand hanya 2, Pak. Oh, 3 Pak Arif ya. Baik, yang kedua Pak Arif dulu ya. Tadi ya. Pak Arif yang lebih dahulu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Anissa yang tadi menyampaikan tentang ICT. Poin pertanyaannya adalah saya belum mengerti apa yang dimaksud dengan paradigma positivistik. Nah, dalam hal ini mohon dijelaskan lagi sekali lagi yang dimaksud paradigma positivistik itu dalam penelitian itu apa yang dimaksudnya gitu. Terima kasih Bu, pertanyaannya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Yang berikutnya ada Miss Nur Fitriah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya diajukan ke Bapak Acep kali ya. Karena selama ini saya cukup jadi big question. Ini masalah infrastruktur juga Pak. Apakah benar berita-berita yang kalau misalnya ketika terjadi demo besar-besaran di Jakarta gitu ya Pak, itu ada pemblokiran internet atau down internet sehingga sinyal juga buruk gitu. Apa itu memungkinkan kalau di Jakarta yang misalnya infrastrukturnya bagus, di pusat dimatikan gitu misalnya, apa itu hanya hoax atau emang bisa kejadian kayak gitu Pak? Mohon informasinya mungkin, jadi kita nggak kemakan hoax ya Pak dengan ilmu gitu ya. Ya begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Berarti sangat antusias ya, karena materinya memang sangat menarik ya tentang infrastruktur. Baik, bagaimana Pak, mulai dari Pak Acep dulu untuk menjawab pertanyaan Bu Nur Fitriah? Oke, baik. Saya mungkin semua aja dulu ya. Pertama saya tertarik dengan apa yang disampaikan Miss Erlita terkait dengan kondisi saat ini gitu ya. Kondisi saat ini kan kita sudah 100% ya. Sudah 100% tatap muka. Bagaimana dengan
upaya sekolah yang telah menyediakan infrastruktur yang luar biasa kan begitu ya. Jaringan internet dengan bandwidth tinggi, gitu kan, dengan bandwidth besar gitu kan. Kemudian device-nya sudah lengkap, pengadaan lab-lab komputer kan begitu ya. Itu mau diapain kan gitu ya. Apakah kita kembali dengan pembelajaran yang seperti juga sebelum pandemi gitu ya, pembelajaran yang reguler gitu. Nah, tentunya ini butuh upaya, butuh inovasi dan butuh usaha dari kita gitu ya. Nah, dengan kondisi saat ini kan kita sudah punya pengalaman ya, kita sudah punya pengalaman ketika pandemi. Ternyata memang teknologi informasi ini cukup memadai untuk bisa mensupport kita dalam proses pembelajaran. Bahkan tanpa harus ketemu pun kita tetap bisa melakukan itu. Tinggal terkait dengan efektivitas gitu ya, efektivitasnya saja. Apakah siswa ini bisa mengikuti atau tidak kan begitu. Nah, ini ketika kita sudah masuk ke dalam masa sekarang untuk pertemuan 100% gitu ya, tentunya ini bisa kita manfaatkan, kita lebih tingkatkan. Ya, kita lebih tingkatkan. Fasilitas yang ada tetap bisa kita gunakan. Karena model kita yang bisa kita kembangkan adalah pembelajaran dengan pendekatan siswa sebagai pusat pembelajaran kan begitu ya. Nah, kita tinggal sumbernya jadi makin banyak, ketersediaan internet di sekolah itu makin mudah. Nah, misalkan saya punya ide gitu ya. Kita di kelas itu kan lengkap gitu ya. Ada internet, kemudian ada proyektor, ada siswa. Bagaimana kalau kita pembelajaran itu mengundang gitu ya? Mengundang pakar gitu untuk bisa tampil di situ, di forum itu kita buka misalkan gitu ya. Nah, misalkan kita undang, misalkan kita bicara gempa gitu ya. Bicara gempa kita undang. Kita minta untuk dari BMKG misalkan untuk cerita tentang gempa itu seperti apa. Jadi pengalaman langsung kita jadi ada bisa mengundang model-model pembelajaran yang menarik. Mengundang ahli untuk bisa cerita di situ tentang konsep yang sedang kita bicarakan. Atau mungkin untuk yang bahasa bisa kita mengundang native gitu ya untuk bisa bicara, untuk bisa cerita gitu. Jadi menarik gitu. Jadi bagaimana ini kita bisa manfaatkan sebagai model inovasi jadi begitu ya. Nah, jadi pemanfaatan ini tetap kita bisa gunakan dengan ICT. Jadi model hibrid lah. Dan juga terkait dengan penggunaan misalkan untuk tes, untuk materi gitu ya. Jadi semuanya bisa kita tetap berbasis digital meski kita tetap ketemu. Ketemu itu adalah bagaimana kita bisa mengarahkan siswa. Nah, kemudian yang terkait dengan Pak Arief, tampaknya ini pertanyaan terkait dengan metodologi ya. Metodologi ya, positivistik. Saya tidak bisa menceritakan ini secara detail ya. Betul, Pak. Metodologi nanti mungkin bisa dicari gitu ya. Saya khawatir ini jadi bias gitu kalau saya menjelaskan. Kemudian untuk Miss Nur Fitria ini ya, tentang infrastruktur di Jakarta ini kan memang sudah cukup baik, misalkan gitu ya, di kota-kota besar untuk jaringan internet ini. Tapi kenapa misalkan ketika terjadi demo besar-besaran gitu ya, itu bisa sulit untuk berkomunikasi. Ya itu memang bisa dilakukan karena kan kita sistemnya adalah model ada namanya protokolnya itu melalui pusat gitu ya. Seperti misalkan pengendalian jaringan gitu ya, namanya itu ada di bawah pegangan dari Kemeninfo gitu ya. Itu gitu. Kendalikan itu gitu ya. Ya tinggal ditutup di blok saja gitu ya. Satu titik aja sudah bisa ya tidak bisa berkomunikasi kan gitu seperti itu. Itu bisa dilakukan gitu seperti itu ya. Terkait dengan kebijakan. Mungkin gitu ya seperti itu. Penjelasan dari saya seperti itu. Mungkin gitu ya sebagai gambaran awal. Mungkin dari teman-teman silakan mungkin bisa menyampaikan. Begitu mungkin bisa. Ya, Masya Allah Pak Acep, ini sangat membantu saya sekali karena saya di sekolah ada di kurikuluman. Jadi kalau tadi saya berpikirnya hanya untuk tes dan tes gitu Pak, tapi dengan tadi Bapak bilang kita bisa mengundang tentang gempa BMKG gitu, itu sangat menarik sekali Pak. Terima kasih idenya. Itu kan bisa kita lakukan. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Acep. Memang saya juga setuju ya dengan Pak Acep ya, apalagi student center kan kita sekarang ya Pak ya, pembelajaran itu kan. Di mana anak-anak sekarang itu memang zamannya apa namanya generasi Z gitu yang istilahnya memang terkoneksi dengan gadget gitu, dengan internet gitu kan. Jadi ya memang masih harus
kita kembangkan dan lanjutkan ya untuk metode online, offline, hybrid gitu ya, segala macam itu masih dilanjutkan seperti itu. Apalagi dengan pemerintah pun menurut saya sudah sangat memberikan respon yang baik gitu ya Pak, membantu sekolah dengan beberapa sekolah tuh yang saya dapat infonya ada bantuan Chromebook untuk sekolah-sekolah ya, terutama SMA, SMP yang saya tahu, kalau SD saya belum pernah dengar. Cuma Ya, SMA, betul, Bu. SMK, SMP itu ada Chromebook. Nah, Chromebook itu bisa digunakan oleh anak-anak, oleh guru gitu kan dengan akun belajarnya. Nah, kita bisa manfaatkan itu gitu. Jadi infrastruktur juga pemerintah tuh sudah sangat baik ya, walaupun memang butuh waktu lagi untuk memperluas jangkauan ya Pak ya, yang tadi Pak Acep sampaikan, itu sebetulnya sudah ada backbone-nya gitu, tapi untuk ke user-usernya ini yang masih sulit. Nah, itu memang menjadi PR pemerintah, dan mungkin swasta pun kalau digandeng sama pemerintah bisa saling kolaborasi gitu ya, mensukseskan ICT yang luar biasa gitu di Indonesia, seperti itu. Jadi kayaknya kita tetap semangat ya Bapak Ibu untuk tetap melanjutkan penggunaan ICT ini di pembelajaran walaupun sudah tatap muka 100% begitu. Itu mungkin untuk pertanyaan dari Pak Arief, Miss Anissa, dipersilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mr. Arief tentang apa itu paradigma positivistik. Nah, menurut Om Teh, paradigma positivistik ini adalah perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang dapat diuji dengan melakukan pengumpulan data secara saksama dan dapat merujuk kepada unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat. Melakukan penelitian, peneliti dan objek yang akan diteliti bersifat dependen dan tidak melakukan tindakan dalam berinteraksi secara bebas. Mungkin sekian Mr. Arief, semoga dapat menjawab. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, berarti sudah semua ya Bapak Ibu untuk sesi pertama, atau bisa dilanjut sesi kedua mungkin ya Pak Acep. Ada Bu Ya, Yeni masih ada yang waktu ya. ya, Bu Yeni yang raise hand, silakan Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu Hesti. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan keamanan, tadi juga disinggung ya oleh Bu Hesti sendiri tentang keamanan penggunaan internet. Kalau kita dengar berita kemarin kan ada banyak kebocoran data ya Pak. Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Acep, bahwa banyak kebocoran data dari pengguna internet bahkan sampai jumlahnya 100 juta gitu ya Pak ya. Ya mungkin data kita juga ada yang bocor mungkin di situ. Nah, sebenarnya kalau ada peristiwa seperti itu kan kita sebagai pengguna dirugikan ya Pak. Mungkin data kita akan dipakai untuk apa gitu, untuk apa. Sebenarnya sebagai pengguna kita harus melakukan tindakan apa gitu Pak ya. Dan juga apa tindakan dari pihak yang bertanggung jawab sendiri dalam hal ini, mungkin siapakah yang harus disalahkan gitu, apakah server yang kita pakai atau mungkin pemerintah itu sendiri mungkin ya Pak ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah mengenai infrastruktur. Mungkin saya hanya mendengar katanya gitu. Kalau misalnya sinyal itu di bawah gedung itu, misalnya di sekolah ada 3 lantai gitu. Terus yang lantai pertama itu pasti akan mendapatkan sinyal yang buruk gitu. Itu apakah benar dan itu faktor apa yang menyebabkan itu? Mungkin itu Pak dan Bu Hesti, terima kasih. Baik, Bu Yeni, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa direspon langsung Pak Acep terkait kebocoran data ini yang menarik. Baik ya, terima kasih Miss Yeni untuk penyampaian pertanyaannya terkait dengan
Suara saya dengar jelas tidak? Terdengar Pak, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak Cep. Kemarin baru saja kita mendapatkan informasi terkait dengan kebocoran data yang dilakukan oleh hacker ya, gitu ya. Memang ini adalah sebetulnya semacam apa namanya di dalam sistem informasi gitu ya. Itu sebetulnya ada semacam perang tapi tidak terlihat gitu ya antara orang-orang yang memang punya peran dalam pengelolaan sistem informasi di berbagai bidang sebetulnya ya, termasuk juga tentunya dalam hal ini negara yang paling punya kekuatan untuk mengelola itu harusnya memang menyiapkan sistem-sistem terbaiknya gitu ya, termasuk juga orang-orang terbaiknya dalam penguasaan bidang ini gitu. Nah ini artinya kan kembali ke kebijakan yang diberikan gitu, fokusnya ke situ gitu. Nah itu dari sisi yang penyelenggara. Nah, karena memang selalu gitu ya, selalu teknologi itu berkembang terus. Bahkan hacker-hacker itu memang kerjaannya di situ gitu ya. Kayak misalkan dulu kita sering mengenal apa yang disebut dengan virus gitu ya. Nah, virus itu sebetulnya memang adalah semacam software yang dibuat, dilepas, di broadcast gitu ya. Kemudian di dalam jaringan internet yang menggunakan, mungkin pengguna awam itu mungkin bingung gitu, kenapa data-datanya tiba-tiba hilang. Padahal itu kena virus, padahal virus itu juga si orang yang menyebar itu sudah menyiapkan semacam antivirusnya gitu. Dia untuk jualan, untuk bisnis kan. Jadi disitulah letak bisnisnya tuh di situ. Termasuk juga hacker saat ini apa dia? Motivasinya apa untuk bisa mengambil data? Tentunya kan di situ untuk menunjukkan bahwa ini saya punya data dan data ini penting. Siapa yang membutuhkan ini silakan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah bagaimana peran pemerintah ini untuk bisa memproteksi itu sehingga tidak sampai hacker itu bisa masuk ke dalam jaringan pusat. Nah, kita sebagai pengguna tentunya kembali kita mungkin akan lebih bijak kalau kita berhati-hati dengan data kita. Ya, data kita kan sekarang banyak ya, untuk aplikasi-aplikasi kita harus isi data gitu seperti itu. Nah, kita bisa lebih bijak bagaimana menyampaikan atau menuliskan data-data ya, tentunya tidak sembarangan lah gitu seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sinyal, memang kan kalau di dalam gedung itu ada yang menggunakan berbasiskan kabel dan juga berbasiskan radio ya. Nah, biasanya kalau di gedung itu di dalam setiap lantai itu sudah ada repeaternya gitu, ada penguatnya gitu. Tapi memang kalau cuma hanya satu saja, misalkan dari pusat gitu, dari satu server gitu, sudah terbatasi oleh beton itu, radio itu tidak sulit tembus, terutama untuk yang sinyal-sinyal digital ya, akan sulit gitu ya, dengan frekuensi tinggi itu sulit untuk itu. Gitu. Jadi memang betul kalau memang gedungnya menggunakan beton-beton seperti itu, memang harus ada penguat gitu, harus ada repeater seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Acep. Ya, jadi selain kita juga harus prevent gitu ya Pak ya, untuk data kita sendiri gitu ya, karena keamanan cybercrime ini ya berkaitannya ya Pak Acep ya. Terutama dalam hal bisnis ya, terutama jaringan-jaringan yang perbankan gitu ya. Misalkan pernah saya cerita, kalau misalkan kita dalam bisnis gitu ya, kalau antara 1 miliar itu nolnya berapa? Nolnya kan ada 9 ya, 1 miliar itu betul ya. Sekarang kalau misalnya dalam proses transfer pengiriman gitu ya, ternyata diambil saja nolnya 1. Jadi berapa bedanya? Kan hampir 900 juta gitu. So, angka yang cukup fantastis gitu seperti itu. Itulah data digital itu, pentingnya proteksi seperti itu ya. Hanya perbedaan 1 0 saja itu udah luar biasa nilainya kan begitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Acep. Sepertinya apa sudah bisa kita akhiri atau sudah masih habis ya? Masih ada silakan. Masih ada yang masih ada waktu mau bertanya? Saya Miss Hesti, maaf. Oh iya, Miss Rahma, silakan.
Maaf ini pertanyaannya untuk Pak Asep. Tadi Ya, kan ya. disebutkan untuk beberapa ruangan yang misalnya terhalang beton gitu. Jadi kita di sekolah saya itu khususnya ada 3 lantai. Jadi lantai yang paling bawah itu biasanya selalu tidak mendapatkan jaringan yang stabil dari beberapa ini providernya gitu. Tadi katanya harus dipasang apa tadi Pak, tambahan atau penguatan gitu. Ya, bentuk penguatannya itu seperti apa? Dipasang apa gitu? Ada pasang WiFi atau dipasang Ya, apa bisa gitu, bisa Pak? dipasang device semacam apa WiFi ya, WiFi bisa. Atau itu jaringan pembaginya ada di mana gitu ya? Ada di mana? Apakah di atas, di bagian dalam, apakah di tengah, di bagian luar gitu. Seperti itu. Jadi memang bisa nah sekarang termasuk device-nya juga itu jarak radiusnya itu sampai berapa gitu ya? Sampai berapa meter gitu kekuatan untuk mengilang WiFi-nya itu seperti itu. Jadi memang ini orang-orang IT yang bisa mengatur ini, mengelola ini, sehingga bisa tersampaikan ke seluruh area yang ada di sekolah. Ya, jadi ada repeater, ada penguatnya, seperti itu. Semacam WiFi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum, Bapak. Halo, Miss. Ya silakan. Ini ada Pak Jenny. Ada sedikit permasalahan di sekolah saya juga kan, memang ketika masa pandemi kemarin bahkan sudah sangat nyaman, kita sudah menghilangkan kertas dalam setiap ujian di sekolah gitu kan. Nah, kebetulan kami itu sudah terbiasa menggunakan Edmodo. Nah, Edmodo itu sangat nyaman sekali kan, selain kita bisa buat untuk pembelajaran, mengisi materi dan lain-lain, juga pembuatan tesnya sangat mudah. Nah, sangat kebetulan kemarin itu Edmodo itu seperti bangkrut gitu, tertutup. Nah, tanggal 20 September kemarin. Makanya sekolah kami itu kelobakan sampai sekarang belum menemukan yang tepat tuh, karena kami rasa Google Form tidak sepraktis Edmodo penggunaannya gitu. Nah, mungkin ada saran dari Bapak gitu untuk kami bagaimana bisa sebagai learning jadi LMS juga gitu, management system. Selain itu juga bisa seperti CBT yang mana input soal-soalnya juga mudah gitu. Ya, ya. Mungkin ada usulan dari Bapak atau ada saran gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja ya dia. Pak Jaini, saya langsung bisa respon terkait dengan LMS atau platform yang paling baik itu kita menggunakan yang custom, yang buat sendiri gitu ya, menggunakan model itu lebih enak gitu ya. Ini tentunya butuh orang yang harus mempersiapkan ini ya, disiapkan gitu ya, nggak disesuaikan dengan kebutuhan kita. Menu-menunya apa saja di situ, apakah untuk presensi, kemudian input materi, apa evaluasi kan gitu ya, termasuk juga untuk pembatasan pesertanya di situ. Jadi begitu, mungkin bisa diarahkan mungkin dari kebijakan sekolahnya untuk menggunakan model gitu buat sendiri, dan itu free gitu. Seperti itu. Gitu. Betul Pak, kita sudah pakai pajak ini, nanti bisa koordinasi dengan saya pajak ini. Iya Pak, tapi dimodif mudah, tapi kita ngemodif sendiri gitu. Jadi materi-materinya ulangannya bisa di situ. Kemudian kalau misalkan kita mau ulangan, anak-anak pun kelas yang lain tidak bisa masuk ke sembarangan gitu, karena ada trik-triknya ya Pak Acep ya, begitu ya Pak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, itu nanti Pak Jaini boleh calling ya. Siap. Oke ya, nyambung ya. Iya Pak, nyambung Pak. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih inspirasi, menginspirasi. Iya betul. Insya Allah nanti kita bisa sharing lah. Terima kasih. Kalau aplikasi CBT itu hanya bisa untuk ujian ya, Miss? CBT ya hanya untuk ujian. Kalau yang saya pakai itu nggak buat materi, buat ujian, buat apapun bisa ya Pak ya. Kita share YouTube di sana bisa, share description-nya bisa, all in pokoknya.
Ya pakai modal Keren. itu bisa Ya, buat pokoknya macam. keren. Bagian Baik, promosi Miss Erlita. Jadi speechless ya Pak ya. Baik, baik. Kayaknya waktunya sudah hampir habis ya Baik Pak ya. Acep. Ya. Ya memang sangat menarik kalau berbicara infrastruktur ya karena cakupannya luas gitu. Tapi mungkin bisa sambil mungkin nanti bisa ada waktu lah ngobrol lagi gitu ya, tidak di sesi. Boleh itu di LMS juga boleh di komentar gitu, di situ aja nggak apa-apa ya. Kapanpun saya bisa mulai. Baik, mungkin saya closing closing statement ya. Baik untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah bisa menyimak yang disampaikan oleh reviewer dari Miss Hesti, Miss Eni dan juga Miss Anissa ya. Terima kasih. Kemudian juga mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi pengalaman kita, menjadi pembelajaran kita yang bisa bermanfaat untuk kita aplikasikan di kehidupan. Amin. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Saya langsung pamit Bapak Ibu semuanya. Ya, Salam terima kasih sehat. Pak Acep. Terima kasih Pak Acep. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Sehat selalu.